Wah, kayaknya asik, ikutan ah. Yuk guys, ikutan Campaign Surabaya Lindungi. Halo semuanya, pasti kalian penasaran ya, apa sih terapi plasma konvalesen itu? Nah, aku dan kawan-kawanku akan menjelaskan secara rinci mengenai terapi plasma konvalesen ini. Nah, yuk kita simak video ini bareng-bareng. Sebagai salah satu upaya menekan angka kematian akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bekasi menggelar donor plasma konvalesen bagi para penyintas di lingkup tenaga kesehatan. Selamat siang, Dok. Mungkin bisa dijelaskan saat ini sudah ada pasien yang di sini dan bagaimana proses dari donor plasma konvalesen? Ya, pasien di sini sedang dilakukan proses pendonoran. Jadi plasmanya sudah mau diambil nih. Oke, jadi hari ini aku akan menjelaskan apa sih terapi plasma konvalesen itu. Nah, terapi plasma konvalesen itu adalah pemberian plasma donor darah dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien yang sedang terkena COVID-19. Nah, di dalam plasma darah sendiri itu ada apa sih? Kok heboh banget ya gitu, banyak yang membutuhkan. Nah, jadi di dalam plasma darah konvalesen itu ada antibodi yang muncul sebagai respons tubuh ketika terinfeksi virus ataupun bakteri. Nah, selanjutnya aku akan memberitahukan perbedaan dari terapi plasma konvalesen dan juga vaksin. Nah, vaksin sendiri memiliki arti prosedur pemberian suatu antigen penyakit dari virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Nah, vaksin ini akan disuntikkan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 14 hari terhadap tubuh seseorang yang memiliki tujuan untuk memicu sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh ya. Nah, agar mengenali dan mampu melawan saat terpapar penyakit atau virus tersebut. Nah, sedangkan terapi konvalesen itu adalah terapi yang menggunakan plasma darah pasien yang telah sembuh dari paparan virus corona. Nah, plasma dari pendonor kemudian akan diberikan kepada pasien yang masih dirawat karena terjangkit COVID-19. Nah, sampai di sini paham kan perbedaannya dari vaksin dan juga terapi plasma konvalesen. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apa sih fungsi dan cara kerja dari terapi plasma konvalesen itu. Nah, untuk fungsi dari terapi plasma konvalesen ini yaitu mengurangi angka kematian para korban ya tentunya, dan juga membantu tenaga medis supaya dapat membantu mengurangi pasien-pasien yang terkena COVID-19. Dan ketiga yaitu meningkatkan rasa empati kepada para korban yang sedang terkena virus ataupun bakteri dari COVID-19 ya. Nah, cara kerja terapi plasma konvalesen ini yaitu pada plasma darah pasien COVID yang sudah sembuh akan membentuk antibodi COVID-19 yang nantinya akan diberikan kepada pasien yang tengah menjalani perawatan. Seperti itu secara singkatnya bagaimana terapi plasma konvalesen itu. Nah, sekarang kita sudah mulai paham ya mengenai pengertian terapi plasma konvalesen dan juga bagaimana perbedaan terapi plasma konvalesen dan juga vaksin itu seperti apa. Dan terakhir ini, fungsi dan juga cara kerja dari terapi plasma konvalesen itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria pasien COVID-19 penerima maupun pendonor terapi plasma konvalesen. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kriteria penerima. Syarat yang pertama, penerima harus berusia 18 tahun ke atas ya. Yang kedua, jangan lupa ada hasil tes usap positif dari nasofaring atau orofaring dengan pemeriksaan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test, metode RT-PCR atau Reverse Transcriptase Chain Reaction. Syarat yang ketiga, memiliki gejala COVID sedang atau berat atau kritis dan dirawat di instalasi rawat inap khusus COVID-19 atau unit perawatan intensif di rumah sakit. Nah, untuk membedakan gejala COVID sedang, berat, atau kritis dapat dibedakan dari frekuensi bernafas per menitnya dan saturasi oksigen. Nah, penderita COVID sedang ya, itu memiliki frekuensi bernafas 20 kali per menit dan saturasi oksigen 93%. Sedangkan penderita COVID berat itu memiliki frekuensi bernafas 30 kali per menit dan saturasi kurang dari 93%. Yang terakhir, penderita COVID kritis
biasanya harus bernafas dengan alat bantu nafas. Nah, syarat yang keempat adalah bisa diberikan kepada pasien COVID-19 gejala sedang yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, asma, atau sistem imunitas yang lemah. Oke, sekarang saatnya kita membahas kriteria pendonor untuk terapi plasma konvalesen. Untuk syarat yang pertama adalah pendonor harus sudah pernah terpapar COVID-19 ya. Yang kedua, pendonor berusia 18-60 tahun. Nah, yang ketiga, berat badan pendonor minimal 55 kg. Yang keempat, pendonor dianjurkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang tidak pernah hamil. Ya, tidak disarankan perempuan yang sudah punya anak nih, atau pernah hamil atau pernah keguguran, karena memiliki plasma yang dapat menyebabkan reaksi alergi berat kepada paru-paru penerima. Nah, yang kelima, syaratnya adalah tidak ada gejala selama 2 minggu terakhir setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 atau sekitar kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, yang keenam adalah sudah melakukan PCR dan hasilnya negatif. Jangan sampai positif dong ya. Yang ketujuh, tidak memiliki atau tidak menerima transfusi darah selama 3 bulan terakhir. Yang kedelapan, memiliki kadar antibodi virus corona yang cukup. Yang kesembilan atau yang terakhir, pendonor harus memiliki golongan darah yang cocok dengan penerima. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang prosedur dan durasi terapi plasma konvalesen. Prosedur bagi pendonor plasma konvalesen dimulai dari screening terlebih dahulu, yang berupa tes darah atau rapid antigen atau PCR, dan pemeriksaan lainnya seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan pemeriksaan hemoglobin. Jika diperlukan, akan dilakukan screening kedua, yaitu memeriksa IMLTD atau infeksi menular melalui transfusi darah, yang bertujuan untuk memeriksa apakah ada penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Setelah dinyatakan layak, pendonor akan dimintai persetujuan untuk mendonorkan darahnya. Kemudian, dokter atau petugas kesehatan akan melakukan prosedur pengambilan donor plasma konvalesen menggunakan mesin aperesis selama kurang lebih 45 menit. Pendonor dapat mendonorkan darahnya sebanyak mungkin, asalkan antibodinya memadai. Tetapi pada umumnya hanya mendonorkan sebanyak 3-4 kali. Selanjutnya, prosedur penerima terapi plasma konvalesen. Pertama, dokter atau perawat akan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti jarum, selang infus, dan kantung plasma konvalesen yang sesuai dengan golongan darah penerima. Setelah itu, dokter atau perawat akan membersihkan dan mensterilkan menggunakan alkohol di area kulit lengan tempat jarum akan disuntikkan. Jarum disuntikkan ke pembuluh darah dan direkatkan menggunakan plester. Prosedur ini akan berlangsung selama 1-2 jam. Prosedur ini umumnya mirip dengan transfusi darah. Selanjutnya, penerima akan diawasi oleh dokter atau perawat dengan tujuan untuk memantau kondisi penerima setelah menjalani terapi plasma konvalesen. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai faktor keberhasilan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen sudah menjadi pengobatan yang efektif dalam meningkatkan kesembuhan dari penderita COVID-19. Bahkan gejala-gejala yang diderita oleh penderita COVID-19 dapat dimulai dari sedang yang memiliki penyakit komorbid, dilanjutkan dengan berat, dan hingga kritis. Namun, peningkatan kesembuhan itu tidak terlepas dari faktor keberhasilannya.
Ada 3 faktor keberhasilan, yaitu dosis, kadar antibodi, dan waktu pemberian. Tanpa memerhatikan ketiga faktor utama tersebut, maka efektivitas pada terapi plasma konvalesen tidak akan optimal. Faktor yang pertama adalah dosis. Biasanya dalam satu kantong akan berisi 3-5 cc per kilogram berat badan. Dan juga biasanya penderita pasien COVID-19 akan mendapatkan 2 kantong, namun akan meningkat seiring dengan kondisinya. Faktor yang kedua adalah kadar antibodi. Kadar antibodi yang dimiliki oleh penderita COVID-19 pada saat ingin menerima plasma konvalesen harus pada saat masih memiliki antibodi yang tinggi. Karena jumlah antibodi ini akan dibandingkan dengan jumlah partikel virus yang terdapat dalam darah pasien tersebut, atau disebut sebagai viral load. Semakin tinggi viral load yang dimiliki oleh pasien penderita COVID-19, maka semakin banyak jumlah antibodi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, akan semakin banyak jumlah dari plasma yang diberikan kepada pasien tersebut. Biasanya, perbandingan maksimal dari kadar antibodi adalah 1:160. Nah, yang terakhir adalah faktor ketiga, yaitu waktu pemberian. Waktu ideal untuk diberikan plasma kepada pasien COVID-19 adalah dalam jangka waktu 9 hari sejak gejala muncul, atau 6 hari pertama saat demam, atau paling telat 72 jam atau 3 hari setelah sesak nafas dirasakan. Ada juga manfaatnya loh. Yang pertama, memiliki kadar antibodi yang cenderung dapat bertahan lebih lama. Hal ini disebabkan karena setelah kita mendonor, dalam 14 hari ke depan, plasma yang sama akan dibentuk lagi oleh tubuh kita sehingga antibodi kita menjadi semakin lebih kuat. Yang kedua, kita dapat melakukan screening secara gratis untuk memeriksa darah, penyakit menular, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita sebagai para pendonor dapat membantu pasien COVID lainnya untuk bisa sembuh. Nah guys, udah paham kan tentang terapi plasma darah konvalesen? Nggak perlu ragu-ragu lagi nih. Yuk kita ikut donor plasma darah supaya kita bisa membantu sesama yang membutuhkan. Pasukan suling dari Dari kami kami untuk kamu. Kamu.